pembawa acaranya aja ngomong salah-salah, berarti menunjukkan mereka nggak paham tentang ini. Pokoknya kalau udah, nah itu Profesor Peter Talas, Sekretariat Jenderal OMM, itu kalau udah ngomong, karena dia profesor, karena di lembaga dunia, orang percaya. Yang dibalik itu apa? Rakyat nggak tahu itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa cek deskripsi video, di situ ada link untuk merchandise Babe Aldo Shop ya. Langsung cekidot. Oke guys, dari konten kita yang tadi adanya penampakan benda asing di langit Jember ya, Jember Utara ya, yang kemarin terjadi. Gua kan bilang tuh, gua nggak percaya adanya alien, gua nggak percaya ya. Ini salah satu teknologi manusia untuk berbuat kerusakan. Dugaan gue begitu ya, karena dari beberapa fakta yang kita temukan selama pandemi kemarin. Terus bagaimana, ya kalian mau percaya teori konspirasi boleh, tapi ini udah terjadi fakta. Dan ini ya subhanallah, ternyata ada hubungannya guys dengan berita ini. Nih, ini petaka bumi yang kata PBB resmi dimulai. Dan dampak ke RI. Dan ini ternyata guys, berita ini adalah tanggal 7 Juli. Ini berita seminggu yang lalu. Lihat nih bagaimana perkiraan gue nggak meleset gitu. Yang berbuat kerusakan itu manusia guys, manusia yang berbuat kerusakan itu. Gue nggak percaya alien. Dan itu apakah ada hubungannya? Ini Jember kemarin, Lumajang, terus di daerah Jember ini kemarin, kalian percaya nggak percaya? Laut Bali, sampai banyak videonya tuh ya. Selat Bali, gelombangnya sampai sebegitunya, sampai kapal-kapal feri itu ada yang tenggelam katanya kapal feri itu ya. Banyak musibah. Nah tuh, itu mereka PBB mengatakan ini petaka ya, persiapan. Ya kita baca dulu. Jakarta, CNBC Indonesia, lembaga di bawah naungan PBB, Badan Meteorologi Dunia (WMO), mengumumkan permulaan fenomena El Nino di dunia. Hal ini diprediksi akan mengakibatkan petaka baru bagi bumi, terutama karena kondisi cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim yang dibuat oleh manusia atau memang alamiah? Gil, bongkar lagi. Kemarin mereka bikin tentang penyakit, wabah penyakit. Sekarang nih, lu lihat itu. Ini mikir ada hubungannya nggak nih? Dalam sebuah pernyataan, WMO memperkirakan bahwa ada kemungkinan 90% dari peristiwa El Nino bertahan hingga paruh kedua tahun ini. Diperkirakan fenomena iklim itu akan bertahan dengan kekuatan sedang. Hello rakyat Indonesia. Aware ya, ada hubungannya nggak benda langit tadi sama ini? Bisa jadi ada.
Mereka kayak si Bill Gates kan memprediksi akan ada pandemi, ternyata dia, ya kan? Prediksi apa rencana ini? Ini PBB emang balak ya. Mudah-mudahan aman channel nih. Gue bongkar lagi nih mereka nih. Ya Allah. Permulaan El Nino akan sangat meningkatkan kemungkinan memecahkan rekor suhu dan memicu panas yang lebih ekstrim di banyak bagian dunia dan di lautan, kata Sekretaris Jenderal WMO, Petri Talas, dikutip CNN Internasional Jumat 7 Juli 2023. Nah, si Petri Talas ini pasti banyak yang percaya sama dia. Karena dia PBB. Ya, PBB. Lembaga resmi dunia. Oh, harus dipercaya. Gigi lo. Mereka berencana, guys. Mereka sekelompok manusia yang tuh ada kan tadi di Jember. Lu lihat deh tuh. Gua angkat tadi kan. Ya, ada. Itu bukan alien, guys. Bukan, nggak ada alien kalau gue. Nggak ada. Itu bisa-bisanya mereka aja. Makanya mereka propaganda lewat film. Ya kan? Film-film, oh itu cuma ada di film-film. Wah, apakah bisa jadi kenyataan? Kita dibuat berpikir seperti itu. Pola pikir kita dibuat jadi pola pikir mereka gitu, semau mereka, mengikuti kemauan mereka. Sehingga kita percaya aja apa katanya PBB, apa katanya WMO, apa katanya WHO. Kita percaya aja. Seperti sekarang ini. Deklarasi El Nino oleh WMO adalah sinyal bagi pemerintah di seluruh dunia untuk memobilisasi persiapan guna membatasi dampak terhadap kesehatan kita, ekosistem kita, dan ekonomi kita tambahnya. Dibarengin sama kemarin disahkannya UU Kesehatan. Ayo lu. Siap-siap hidup dalam penjajahan dunia, guys. Kalau enggak, bencana alam. Jahatnya mereka, ya Rob. Kalau sebagai muslim ya, kita udah tahu bahwasanya yang bilang kerusakan di dunia ini, yang berbuat kerusakan itu manusia. Deklarasi El Nino oleh WMO adalah sinyal bagi, udah nih tadi dibaca, peringatan dini dan tindakan antisipatif dari peristiwa cuaca ekstrim yang terkait dengan fenomena iklim besar ini sangat penting untuk menyelamatkan nyawa dan mata pencaharian, katanya lagi. Nah, itu kata-katanya dia. Bilang aja nanti mau bikin aturan yang menguntungkan mereka. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Kalau enggak, tuh. Lalu apa sebenarnya El Nino? Nah ini ya. Menurut survei geologi Amerika Serikat USGS, dalam situsnya istilah El Nino mengacu pada pemanasan permukaan laut atau suhu permukaan laut di atas rata-rata di tengah dan timur Samudra Pasifik tropis. El Nino berulang kali terjadi secara tidak teratur. Itu dibuat atau alamiah, itu pertanyaannya. Kalau gua ngelihatnya buatan, karena alam ini luar biasa kok alam. Fenomena iklim ini dapat terjadi antara 2 tahun hingga 1 dekade. Tidak ada 2 kejadian El Nino yang persis sama. Nggak ada yang persis sama, karena bisa jadi itu benda langit yang tadi kita lihat itu apa itu? Apakah itu akan mempengaruhi cuaca yang ekstrim juga? Teknologinya udah sebegitu canggihnya, guys. Pembaruan laporan terkait El Nino sendiri mengikuti penelitian dari National Oceanic and Atmospheric Administration pada awal Juni, di mana dijabarkan bahwa El Nino diperkirakan akan menguat secara bertahap hingga musim dingin di belahan bumi utara. Indonesia siap-siap ya. Siap-siap rakyat Indonesia. Nih pemerintah kita lagi sibuk sama copras-capres sama pemilu. Jadi nggak mikirin ini. Pemerintah kita, dan pasti pemerintah kita akan ngikutin PBB, WMO akan ngikutin pasti sudah kayaknya. Nah, mereka lebih menghamba kepada PBB dan WMO kayaknya sih ya. El Nino diprediksi akan mempengaruhi kenaikan harga komoditas seperti pangan dan pakaian. Ahli iklim Christopher Callahan mengatakan dalam risetnya bahwa bumi pernah mengalami kerugian 5,7 triliun US dollar akibat El Nino 1997-1998 dan kerugian sebesar 4,1 triliun US dollar akibat El Nino 1982-1983. Tuh, urusannya duit. Jadi para elit global yang punya juga duit ini, memang kerjaan mereka ini, guys, untuk nyari tambahan untung. Di saat orang lain rugi berarti ada yang diuntungkan dong ya. Cuaca ekstrim yang terkait dengan El Nino menyebabkan banjir, kebakaran hutan, angin topan, dan bencana alam lainnya. Tegasnya. Yang buat bencana itu manusia, guys. Manusia yang berbuat bencana tuh, manusia.
Menurut kalian, cuaca ekstrim yang terkait dengan El Nino menyebabkan banjir kemarin sudah tadi ya. Harga kontrak berjangka gula dan kakao diperdagangkan pada level tertinggi multi tahun ini karena prediksi kelangkaan suplai. Sementara kopi robusta berjangka diperdagangkan pada level tertinggi sepanjang masa. Waduh, kopi robusta juga kena ya. Gue banget tuh. Untung gue nggak beli kopi-kopi industri, gue beli kopi rakyat. Udah rakyat, ayo bersiap ya. El Nino yang diperkuat dapat menghasilkan dampak sosial ekonomi yang berpotensi merusak dalam beberapa dekade mendatang. El Nino dapat menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 84 triliun US dollar pada abad ke-21. Bisnis. Bencana alam pun jadi bisnis sama mereka. Perang jadi bisnis sama mereka. Kan gua udah bilang ya, senjata biologi itu lebih berdampak, lebih efektif daripada senjata bom. Ya, ujung-ujungnya kan bisnis. Pemerintah kita jangan lu harap dah. Mereka akan ngikutin mereka. Nggak berani melawan. Potensi dampak dramatis El Nino membentang jauh hingga ke bagian barat Samudra Pasifik. Jin Yi Yu, seorang profesor ilmu atmosfer di University of California Irvine, mengatakan pola iklim ini biasanya menghasilkan pola cuaca yang tidak normal. Ini termasuk kekeringan di Asia Tenggara dan Australia yang biasanya hujan dan curah hujan di gurun yang biasanya gersang di wilayah Amerika Serikat katanya. No, yang punya duit banyak ya, wah mereka. Kalian masih percaya itu teori konspirasi? Kalau gue sih ini fakta konspirasi saya. Dampak ke Republik Indonesia. Mengutip situs resmi Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, ada kemungkinan bahwa El Nino juga akan ikut melanda Indonesia. Ahli dari program studi pasca sarjana klimatologi Terapan Institut Pertanian Bogor IPB, Iputu Santikayasa mengatakan hal itu. Kondisi tersebut diperkuat oleh berbagai hasil observasi dari outgoing long wave radiation OLR, anomali angin zonal termasuk juga akumulasi panas permukaan serta kondisi atmosfer bawah dan atas. Jelasnya ngomongnya seperti biasa guys, para ahli ini ngomongnya dengan bahasa-bahasa yang rakyat nggak paham gitu, sehingga membuat rakyat itu berpikir oh iya benar gitu. Kalau udah ngomongnya bayangin ya. Jadi kondisi ini diperkuat oleh berbagai hasil observasi kita dan outgoing long wave radiation OLR. Itu rakyat paham nggak? Enggak. Padahal ada teknologi di atas sana yang membuat ini semua kerusakan. Astagfirullahaladzim, sebegitunya mereka. Kenapa mereka mau begitu? Duit, bisnis. Indikasi kemarau tahun 2023 yang semakin kuat juga dipicu oleh nilai IOD, perbedaan suhu permukaan laut antara Samudra Hindia bagian barat dan Samudra Hindia bagian timur di selatan Indonesia yang diprediksi pada fase positif dan juga prediksi BMKG yang menyebutkan bahwa terjadi periode penurunan curah hujan dari nilai normal, ungkapnya. Itu apakah nggak bisa dibuat? Apakah itu alamiah? Bisa dibuat. Ada teknologi pengendali cuaca, ada. Mereka bagi rakyat Indonesia, bagi rakyat yang awam, kan kita sebagian besar awam sayang. Kita ini sebagian besar awam. Disuguhin yang begini kalau udah dengan gelar, dengan jabatan ngomong begini, kalian langsung percaya gitu aja. Itu udah terjadi sama pandemi kemarin kan, udah dites. Buktinya banyak orang yang percaya sama mereka. Nah, Kementerian Pertanian Republik Indonesia sempat mengatakan bahwa El Nino berpotensi menyebabkan 560.000 sampai 870.000 hektar lahan pertanian jatuh dalam kekeringan. El Nino juga bisa menyebabkan kebakaran lahan pertanian, gagal panen, dan meningkatkan intensitas serangan hama penyakit tanaman. Dibuat susah yang bawa-bawa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jahat ya. Astagfirullahaladzim. Potensi kekeringan ekstrim akibat El Nino juga berpotensi memicu terjadinya krisis pangan. Namun kementerian mengatakan antisipasi akan dilakukan guna mengurangi dampak penurunan kapasitas produksi pangan. Belum ada El Nino, petani Indonesia udah sangat susah. Dari mulai kelangkaan pupuk sampai murahnya harga jual. Ya, nih. Buat orang yang berpikir ini guys. Ini sumpah, ini buat orang yang mau berpikir. Yang otaknya kepake. Bukan orang-orang yang ngerasa ini teori konspirasi ini fakta konspirasi. Dari peristiwa ini ada benda langit, terus ada ini 7 Juli. Ini ada hubungannya nggak? Bisa jadi ada. Dan ini juga ada beritanya guys. Nih beritanya, bismillahirrahmanirrahim.
Hah? Salah satu lembaga resmi PBB, Badan Meteorologi Dunia atau WMO, mengumumkan permulaan fenomena El Nino di dunia. Ya, ini sekaligus menjadi peringatan kemungkinan lonjakan suhu global dan kondisi cuaca ekstrim. Ada kan? Jadi beritanya ada hubungannya nggak sama benda langit ini? Gua ngerasa ada. WMO memperkirakan ada kemungkinan 90% dari peristiwa El Nino bertahan. Tuh, pembawa acaranya aja ngomong salah-salah. Berarti menunjukkan mereka nggak paham tentang ini. Pokoknya kalau udah, nah itu Profesor Peter Talas, Sekretaris Jenderal OMM, itu kalau udah ngomong, karena dia profesor, karena di lembaga dunia, orang percaya. Yang dibalik itu apa? Rakyat nggak tahu itu. Dan ini kalau dibongkar begini, mudah-mudahan aja di channel aman lagi ya. Kemarin gua ngebongkar pandemi aja begitu. Ini lagi. Siap-siap deh. Hingga paruh kedua tahun ini, diperkirakan fenomena iklim itu akan bertahan dengan kekuatan sedang. Ya, ini menjadi peringatan dini dan tindakan antisipatif dari peristiwa cuaca ekstrim yang terkait dengan fenomena iklim besar ini. Mau menekankan sangat penting untuk menyelamatkan nyawa dan mata pencaharian. El Nino bagian dari pola yang lebih besar bernama El Nino Southern Oscillation. Ngomongnya aja bata-bata ya. Mereka ini apa ya? Dibuat ada lembaga-lembaga, dibuat ada kayak profesor-profesor ngomong seolah-olah yang paling benar. Padahal di balik itu ada kemungkinan mereka membuat cuaca ini. Mereka membuat ini semuanya. Karena kalau sesuai dengan keimanan kita Islam, ini orang Islam sadar nih, para ulama sadar nih. Yang berbuat kerusakan di muka bumi ini manusia. Manusia. Nih makanya ada Habib Abu Bakar Adani almarhum. Itu menerangkan tentang yang begini nih. Menerangkan. Tentang bagaimana mereka jahatnya ini orang-orang yang punya uang untuk membuat kekacauan di muka bumi demi keuntungan kelompoknya aja dah. Oscillation adalah sistem iklim alami yang ditandai dengan suhu permukaan laut yang lebih hangat dari rata-rata di Samudra Pasifik dekat Khatulistiwa. Fenomena ini muncul setiap 2 hingga 7 tahun sekali. Cuaca ekstrim yang terkait dengan El Nino menyebabkan banjir, kebakaran hutan, angin topan, dan bencana alam lainnya. Narasi-narasi seperti ini, kalau diterima oleh rakyat yang awam, percaya langsung. Oh iya, siapa babe? Itu kan profesor-profesor. Emangnya kalau profesor nggak bisa bohong? Justru, nih ya, kalian kalau baca burda, ini orang Islam yang baca burda, ya. Kam hasanat lazatan lil mar'i gatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasami. Berapa banyak kelezatan yang baik itu membuat seseorang terbunuh karena racun selalu diletakkan kepada sesuatu yang kita sukai. Kalian suka sama profesor, sama lembaga dunia percaya, ya di situ racunnya, ya di situ. Mereka akan berbuat apa yang menjamin kalian percaya sama mereka gitu. Bahwasanya mereka nggak bohong. Ujung-ujungnya duit, bisnis, kalian dibisnisin. Kehidupan kalian dibisnisin. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi ya, gue udah nyampein nih. Ya. Hal ini pun akan mempengaruhi kenaikan harga komoditas seperti pangan dan pakaian. Pangan dan pakaian. Mamam dah tuh. And besides that, we have to adapt to climate change because this negative trend in weather patterns will continue until 2060s anyhow. Nih ngomong, ya kita harus bersiap lah manajer. Yang begini lu mau percaya? Iya deh. Meaning that we will see more often heat waves, we will see more often flooding problems, drought problems, and also we may see more intense. Ya dia bilang kita akan ngelihat panas yang ini perbedaan panasnya bla 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 bla. Terus gua kudu percaya karena dia profesor gitu. Terus gua kudu percaya karena dia ada di lembaga resmi PBB gitu. Sorry mister, gua kagak percaya lu. Gue yakin ini ada hubungannya dengan teknologi kalian untuk merekayasa cuaca sehingga membuat kerusakan di muka bumi. Wahai rakyat Indonesia sadar ya, gue udah nyampein ini. Gue udah nyampein. Ini mau mudah-mudahan aja nggak di take down lagi nih. Ya, dan ini mulai apa ya? Terbuka. Dan kemarin kalian udah ngeliat gue selama 2 tahun pandemi gue berbicara ya begitu.
Penolakannya begitu, denialnya begitu. Kenapa? Babe bukan siapa-siapa, lulusan SMA. Sementara dia ini adalah profesor gitu. Mereka adalah orang yang punya duit, orang yang punya kuasa. Tapi ya Allah, ya Rob, kau tahu aku sudah menyampaikan ini kepada umat manusia. Jadikanlah ini amal ibadah jariah buat aku. Dan mudah-mudahan yang percaya insya Allah Allah selamatkan ini Indonesia. Ya Rob. Nah gitu aja ya guys, mikir. Nih gue bongkar lagi, nggak tahu deh nih. Insya Allah aman nih channel. Gue pamit dulu ya. Maafin gue kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gue bilang HP. Nah, ada nggak hubungannya? Ini cepetan kalian download. Sebelum nanti ini mudah-mudahan nggak di take down nih. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.